hari Kamisnya itu kalian akan mendapat sebuah link Google Meet. Di sana kalian bisa memasukkan link itu untuk ujian ya teman-teman. Jadi pertemuannya itu ada di link itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel ini. Nah, sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, pastikan dulu kalian subscribe ke channel ini, karena di channel ini aku akan kasih kalian informasi mengenai tutorial cara membeli tiket kereta api yang murah, promo ataupun yang turun harga gitu ya teman-teman. Di video kali ini aku mau buat video yang beda dari sebelumnya. Di video ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku mengikuti ujian skripsi secara online atau ujian sidang skripsi secara online. Pastikan dulu kalian subscribe ya teman-teman, ada di bawah kiri sini. Bagi kamu yang belum tahu apa itu skripsi ataupun sidang skripsi, jadi aku mau jelasin dulu tentang skripsi. Ya, skripsi itu adalah tugas akhir yang dilakukan ketika kalian mau lulus ya teman-teman. Jadi ketika kalian kuliah dimanapun itu, entah itu D3 atau S1, kalian harus melakukan sebuah tugas akhir, yaitu namanya skripsi. Jadi kalian melakukan penelitian, dan penelitian itu dijadikan tugas akhir untuk mendapat gelar kelulusan kalian. Nah, untuk mendapatkan gelar sarjana keperawatan itu harus menempuh skripsi ini terlebih dahulu. Jadi aku melakukan sebuah penelitian dan itu aku jadikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana keperawatan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika nanti aku sidang skripsi dan dinyatakan lulus, itu aku akan secara otomatis lulus dari sarjana keperawatan dan aku mendapatkan gelar sarjana keperawatan. Nah, di jurusan sarjana keperawatan itu masa studinya ditempuh dalam waktu 4 tahun atau 8 semester ya teman-teman. Dan tugas akhir itu di jurusanku, di jurusan keperawatan khususnya, itu dimulai pada semester 7. Kemudian jika aku semester 7 itu belum selesai melakukan penelitian, akhirnya bisa dilanjut ke semester 8. Nah, mungkin aku mau bercerita dari awal dulu tentang bagaimana sih aku melakukan sebuah penelitian. Jadi ketika awal semester 7 itu aku disuruh ngirim judul penelitian kepada koordinator tugas akhir di jurusanku itu yang bernama Buniko, dan nanti judul penelitianku itu Buniko akan mencarikan dosen yang berkompeten tentang judulku itu. Jadi misal kalau aku menyetor judul kepada Buniko, judul penelitian yang kasusnya tentang keperawatan jiwa, nanti Buniko akan mencarikan dosen pembimbing untuk bahan skripsi kita itu tentang dosen yang berkompeten tentang keperawatan jiwa, kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk dosen pembimbing kalau khususnya di jurusanku itu, jurusan keperawatan itu dibagi dengan 2 dosen pembimbing. Jadi satu mahasiswa itu mendapatkan 2 dosen pembimbing, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sejak semester 7 itu awal untuk proses pembuatan skripsi atau tugas akhir. Setelah kalian dibagi dosen pembimbing, kalian mulai membuat bahan skripsinya ya teman-teman. Kalian menyetor judul dan judul itu disetorkan kepada dosen pembimbing kalian. Nah, itu aku mulai awal berkonsultasi dengan kedua pembimbingku itu awal bulan September. Itu awal aku berkonsultasi dengan kedua dosen pembimbing aku. Aku disetujui oleh kedua pembimbing aku mulai membuat bahan skripsinya yang mulai dari bab 1, pendahuluan, apa yang melatar belakangi penelitianku itu, terus kemudian apa manfaat dari penelitianku itu, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, apa teorinya yang ada di penelitianku itu, kemudian hipotesisnya apa. Aku mulai menyusun bahan skripsinya awal September. Skripsi sudah sampai metodologi penelitian, akan diadakan seminar proposal untuk menyatukan asumsi antara mahasiswa dengan kedua pembimbing kayak gitu. Nah, setelah itu penelitianku lanjut sampai ke semester 8. Nah,
Kemudian di bulan Februari, antara Maret sampai Februari, aku sudah berhasil mendapatkan aku sudah berhasil mengumpulkan sekitar 213 kuesioner dari 213 responden anak SD ya teman-teman. Kebetulan penelitianku itu kepada anak SD ya teman-teman. Nah, kemudian akhir bulan Maret itu ternyata semua universitas, sekolah ataupun pegawai negeri itu diliburkan karena corona ya teman-teman. Jadi kuliah ataupun sidang skripsi itu dilakukan secara online ya teman-teman. Nah, penelitian tetap aku lanjutkan sampai semester 8 ketika akhir bulan Maret saat itu terjadi pandemi corona yang melanda seluruh dunia. Finally instansi pendidikan seperti perkuliahan, SMA, SD ataupun SMP serta pegawai negeri diliburkan atau bekerja di rumah secara daring gitu ya. Itu membuat skripsiku jadi tertunda sekitar 3 minggu ya teman-teman. Kemudian setelah 3 minggu itu ketua jurusan keperawatan membuat sebuah regulasi khusus untuk sidang skripsi akan dilakukan secara online. Jadi sidang skripsi yang sebelumnya secara offline itu birokrasinya banyak yang dipangkas teman-teman. Jadi sidang skripsi secara online ini birokrasinya menjadi lebih sedikit atau surat menyuratnya kepada instansi terkait dengan pendaftaran sidang skripsi secara online itu hanya sedikit sekali teman-teman, hanya sekitar 4 step doang. Nah, ini mungkin aku mau jelasin atau aku mau berbagi tutorial buat kalian yang mungkin temanku dari satu jurusan yang mungkin melihat video ini supaya kalian terbantu dengan adanya video ini dan kalian merasa bermanfaat dengan adanya video ini. Pertama ini aku berkonsultasi dengan kedua pembimbing aku melalui email. Jadi aku mengirimkan skripsi aku melalui email. Kemudian beliau ini mengkomen skripsiku apa yang salah. Kemudian aku bisa merevisi dan kemudian aku bisa mengirimkan kembali melalui email. Untuk konsultasi ini kesepakatan dari pembimbing kalian sih mau pakai apa, mau pakai email atau mau pakai Google Classroom atau Google Meet atau Zoom, itu kesepakatan kalian dan pembimbing kalian ya teman-teman. Nah, kemudian di sekitar bulan Mei itu kedua pembimbing aku sudah merasa cukup untuk skripsi aku diujikan. Nah, beliau berdua ini bilang kepada aku bahwa skripsiku ini sudah selesai dan siap untuk diujikan. Silahkan mencari jadwal untuk ujian. Setelah kalian mendapatkan ACC atau persetujuan dari kedua pembimbing kalian langsung buat manuskrip atau artikel atau jurnal untuk diujikan kepada komisi uji plagiasi di bagian tugas akhir keperawatan ya teman-teman. Nah, kalian buat artikelnya itu maksimal 10 halaman ya teman-teman, tanpa didampingi daftar pustaka. Untuk link uji plagiasi udah aku sediakan di kolom deskripsi, kamu tinggal klik aja. Itu adalah link dari tugas akhir keperawatan yang sudah aku sederhanakan, linknya udah ada di deskripsi, tinggal klik. Kalian ngirim di sana artikel kalian tanpa daftar pustaka. Kemudian nanti hasilnya, ketika hasil kalian itu uji plagiasi kalian itu masih di bawah 10%, artinya kalian belum bisa lolos ya teman-teman. Kemarin itu aku ngirim 3 kali teman-teman. Yang pertama itu hasilnya 33%, artinya masih belum lulus. Kemudian aku parafrase lagi kata-kata yang terdapat di dalam artikel aku itu. Kata-katanya itu agar kalian bisa mendapatkan hasil di bawah 10%, itu kalian kata-katanya misal dari kata-kata yang subjek predikat keterangan, kalian ubah aja ke dalam keterangan subjek predikat. Jadi misal kalian mengutip dari sebuah jurnal atau sebuah artikel yang lain, kata-kata kalian yang kalian masukkan ke dalam artikel atau skripsi kalian itu nggak boleh sama ya teman-teman, nggak boleh sama persis. Jadi kalian harus memparafrase, mengganti kata-katanya dengan makna yang masih sama ya teman-teman. Misalnya kata-katanya seperti ini:
ibu pergi ke pasar. Nah itu nggak boleh semuanya langsung ibu pergi ke pasar sama persis dengan itu, harus kalian ubah dulu ke dalam bentuk yang lain, misal pasar didatangi ibu kayak gitu kan. Nah itu kan artinya sama tapi maknanya sama, cuma kata-katanya yang berbeda kayak gitu ya, agar kalian mendapatkan hasil di bawah 10%. Nah aku pengiriman kepada bagian akhir tugas keperawatan yang kedua itu mendapatkan hasil 24%, artinya masih belum bisa lolos ya teman-teman. Kemudian kirim yang ketiga kalinya itu hasilnya alhamdulillah sudah 8%, artinya hasilnya sudah di bawah 10%. Nah kemudian tugas akhir keperawatan itu memberikan screenshot hasil di bawah 10% yang mengharuskan aku untuk mengirim sebuah pengajuan lolos uji plagiasi kepada Badan Pengurus Jurnal Kedokteran. Aku disuruh ngirim email kepada bbjkedokteran@gmail.com berupa surat keterangan pengajuan lolos plagiasi, dan kemudian aku juga mengirimkan screenshotnya. Nah nanti ketika kalian mengirim ke BPJ Kedokteran, ketika kalian sudah mendapatkan surat lolos uji plagiasi, kalian langsung kirimkan balik ke bagian tugas akhir keperawatan kayak gitu. Setelah kalian lolos uji plagiasi, kalian tanyakan kepada kedua pembimbing kalian untuk jadwal ujiannya. Ini sebenarnya nggak harus kepada kedua pembimbing dulu, tapi aku nyaranin tanya kepada dua pembimbing kalian, kemudian kalian mencarikan menghubungi koordinator tugas akhir keperawatan untuk dicarikan penguji yang pertama. Nah ketika kalian sudah mendapatkan hari, kemudian tanggal dan jam, kalian harus melengkapi semua persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus diupload kepada bagian tugas akhir keperawatan. Mencari jadwal ujian tugas akhir atau sidang kalian ini kondisional aja sih teman-teman. Kemarin pengalaman pembimbing pertama aku mengikuti penguji pertama, jadi penguji pertamanya bisanya kapan, kemudian pembimbing pertama aku akan mengikuti kayak gitu teman-teman. Tapi kalian harus mengkoordinasikan dengan tepat lah, dengan jelas mengenai hari dan tanggalnya ini ya teman-teman. Nah kemarin aku menghubungi pembimbing kedua aku bisanya hari Jumat pukul 1 gitu ya. Terus kemudian aku lapor kepada koordinator tugas akhir untuk dicarikan penguji, dapat penguji. Kemudian aku melengkapi semuanya berkas-berkasnya. Yang pertama adalah screenshot bukti ACC kalian, bukti persetujuan kalian diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Itu aku yang pembimbing pertamaku itu ACC-nya lewat email, dan pembimbing kedua ACC-nya lewat WA ya. Itu aku screenshot, kemudian aku masukkan ke dalam satu dokumen. Yang kedua adalah form pendaftaran bebas. Ini file kosongannya sudah ada di link di deskripsi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah lembar konsul. Lembar konsul ini aku pakai yang asli karena kemarin aku pergi ke Malang dan mengambil lembar konsul beserta buku-buku yang aku butuhkan untuk dibaca di rumah. Lembar konsul ini aku scan pakai CAM scanner, kemudian aku masukkan ke dalam satu dokumen yang sama dengan bukti ACC. Nah ini kalau lembar konsul kalian ketinggalan di Malang, kalian masih bisa pakai yang kosongan yang masih file itu, kemudian kalian tulisi apa saja yang pernah kalian konsulkan sama ini, kemudian tidak usah ditandatangani pembimbing ya teman-teman. Kemudian yang keempat ini bukti lolos uji plagiasi dari BPJ Kedokteran. Tapi ketika kalian belum dapat surat lolos uji plagiasi dari BPJ Kedokteran, itu kalian bisa pakai screenshot dari bagian tugas akhir keperawatan bahwa kalian sudah lolos uji plagiasi ya teman-teman. Kalau ini situasinya kondisional, ketika misal pembimbing kalian minta kalian segera sembahas atau segera ujian 2 hari ke depan, itu kalian bisa pakai yang kalian bisa pakai yang bukti lolos plagiasi yang screenshotan itu ya. Kemudian keempat
dokumen ini dimasukkan ke dalam satu file. Itu syaratnya ketika kalian mengupload file ini, filenya harus di bawah 2 MB. Nah, supaya filenya bisa di bawah 2 MB, itu filenya ini dirubah ke dalam bentuk PDF ya, agar filenya itu berubah menjadi sangat kecil resolusi atau ukurannya. Daftar ujiannya lewat link ya teman-teman. Linknya sudah ada di notebook atau di kolom deskripsi di file yang ada di kolom deskripsi, yaitu adalah daftar Semhas Online PSIK 2016. Itu sudah aku sederhanakan juga linknya. Kemudian daftarnya dengan mengupload form yang ada di nomor 5. Kalau bisa sih daftarnya H-5 ya teman-teman, soalnya jangan terlalu mepet, soalnya bagian tugas akhir keperawatan itu juga perlu mendaftarkan link kalian atau ujian kalian kepada bagian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ketika kalian sudah mendaftarkan ujian kalian kepada bagian tugas akhir, perlu ada simulasi untuk mencoba Google Meet yang ada di laptop kalian tuh bisa atau enggak gitu ya. Nah, aku saranin sih memakai 2 laptop karena supaya laptop yang kedua itu bisa kita lihat untuk mengevaluasi tampilan apa yang akan muncul di laptopnya si pembimbing ataupun si penguji ini. Nah, untuk ujiannya memakai Google Meet, kalian harus ada simulasi karena nanti agar kalian waktu hari H ujian itu nggak bingung ya teman-teman. Memakai Google Meet itu disarankan pakai Google Chrome, tapi Chrome yang ada di laptop aku ini tidak bisa menyambung ke kamera kayak gitu ya. Jadi ketika aku presentasi itu wajah aku nggak muncul di kamera kayak gitu. Nah, kemudian aku mengunduh browser lain, Mozilla Firefox, dan ternyata itu malah bisa yang digunakan untuk ujian aku. Mozilla Firefox bisa nyambung ke kamera ataupun mikrofon aku. Jadi perlu adanya simulasi lah intinya. Jadi sebelum sidang skripsi online, aku mau nyoba dulu laptop yang akan aku gunakan buat sidang skripsi secara online. Jadi sini aku bawa 2 laptop. Yang sini login pakai email adik aku yang sekolah di UMS. Sedangkan di sini laptop aku sendiri login pakai email aku dari student UB ACID. Jadi sekarang aku mau coba presentasi buat sidang skripsi secara online. Apakah laptopnya udah bisa atau belum, biar supaya nanti kalau sidang skripsi online agar lancar kayak gitu ya. Ini login pakai email adik aku yang lagi kuliah di Solo. Terus ini pakai email yang student UB ACID. Nah, ini sidangnya pakai Google Meet ya teman-teman. Pakai Google Meet. Terus di sini dicoba dulu present now window, coba ya. Coba ini pilih PPT-nya yang mau ditampilin yang mana, izinkan. Terus ini tampilannya kayak gini. Set. Ini pakai PPT yang cadangan ya teman-teman ya. Nah, ini jadi tampilan nanti di laptop aku waktu aku presentasi. Terus yang ini di laptopnya dosen, pembimbing dan penguji kayak apa tampilannya. Nah, berhubung sekarang udah udah berhasil nih nyoba PPT-nya kayak apa, tampilannya di laptop dosen kayak gini. Ya, aku tinggal nunggu aja sidang skripsiku online sebentar lagi, beberapa hari lagi. Nanti ketika kalian presentasi, kalian hanya diberi waktu sekitar 15 menit ya teman-teman. Jadi tolong PowerPoint presentasi kalian itu dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya teman-teman. Benar-benar kalian harus mengisi PPT kalian itu dengan poin-poinnya saja. Namanya juga PowerPoint presentation. Diusahakan jangan banyak bicara waktu presentasi itu, hanya cukup sekitar 15 menit. Kemudian 45 menit yang selanjutnya itu digunakan untuk sesi diskusi dengan penguji ataupun pembimbing. Kemudian ketika kalian sudah mendaftar, jangan lupa ingatkan bagian tugas akhir keperawatan melalui WA ya teman-teman, agar beliaunya tidak lupa. Ya teman-teman, sekarang udah hari Jumat pukul 12. 1 jam sebelum aku ujian, aku mau nyoba dulu Google Meet-nya apakah udah bisa atau belum. Dan aku mau nginputin
alamat join Google Meeting di laptop ini. Ini admin join Google Meeting udah dikasih link, tinggal diklik aja di laptop apakah udah bisa atau belum. Oh, jadi ini tuh teman-teman. Jadi untuk memulai join atau memulai kelasnya itu di sini. Kalau kalian sudah mendapatkan link itu tinggal ketik linknya di sini. Coba aku ketik lagi ya biar kalian paham. PKY terus RYM terus NUS. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, kita izinkan laptop ini untuk mengakses kamera dan mikrofon ya teman-teman. Terus ask to join. Nah, ini udah ada gambar aku di sana. Udah ada gambar aku ya di sana ya. Terus asking to join untuk mencobanya. Jadi saat kita merekam itu rekamannya langsung masuk di Google Drive teman-teman. Terus karena ini udah bisa untuk nyoba Google Meet-nya, kita selesaiin dulu atau kita close dulu Google Meet-nya. Nanti aku tinggal nunggu waktunya tiba nanti sekitar jam 1 ya teman-teman. Ikuti kisah aku sampai akhir ya teman-teman ya. Ya teman-teman, waktu menunjukkan pukul 1 kurang 5 menit dan semuanya udah siap. Pak Suryanto juga sudah join. Terus saya juga udah membawa proposalnya di sini, nanti dicoret-coret sendiri. Terus sama buku catatan-catatan or not gitulah. Terus HP ada di sini buat menghubungi sesuatu kalau belum join ke sini. Informasi bagi instansi terkait dalam upaya memberikan kebijakan, salah satunya dengan pendidikan kesehatan pola hidup sehat sehingga menjadikan anak usia sekolah sebagai generasi. Hamin satu sebelum kalian ujian, misal kalian ujian hari Jumat, hari Kamisnya itu kalian akan mendapat sebuah link Google Meet. Di sana kalian bisa memasukkan link itu untuk ujian ya teman-teman. Jadi pertemuannya itu ada di link itu. Pakai Google Meet ya sekali lagi. Usahakan ketika hari ujian kalian sudah join 30 menit sebelum jam yang sudah ditentukan agar mengecek laptop kalian itu bisa atau enggak, dan pastikan jaringannya yang internetnya yang bagus ya teman-teman. Soalnya nanti eman ketika kalian udah ujian tapi ternyata jaringannya kalian terputus-putus. Makanya kalian harus mempersiapkan ujian skripsi kalian ini dengan sebaik-baiknya agar kalian mendapatkan nilai A. Kemudian setelah kalian ujian, kalian harus akan diingatkan oleh penguji kalian untuk live selama 5 menit untuk memberikan kesempatan untuk mereka atau beliau-beliau ini untuk berdiskusi tentang nilai kalian. Nah, setelah mereka selesai untuk mendiskusikan berapa nilai kalian, beliau ini akan mengisikan nilai kalian ke Google Form yang sudah disediakan oleh bagian tugas akhir dari keperawatan ya teman-teman. Tadi kan kalian akan mendapat link Google Meet-nya sekitar H-1, tapi kemarin saya mendapatkan linknya itu hari H jam 1 pagi teman-teman, karena kemarin hari Kamisnya itu ternyata hari libur, hari tanggal merah ya teman-teman. Nah itu paginya aku harus langsung forward kepada pembimbing dan penguji gitu ya. Jangan lupa hari-hari sebelum kalian ujian, kalian sudah harus mengirimkan skripsi lengkap kalian kepada penguji ataupun pembimbing. Nah ini sifatnya harus ya teman-teman. Nah kemudian nanti karena ini kondisinya masih di dalam pandemi corona, nanti tetap ada pengesahan yang asli. Jadi kalian harus minta tanda tangan yang asli, tetapi itu dilakukan setelah pandemi corona ini berakhir, ketika nanti kita sudah di kampus lagi. Yang penting kalian fokus aja kepada revisi-revisi kalian. Ketika ada revisi, usahakan 1 hari kalian sudah revisi. Ketika itu skripsi kalian masih salah-salah kayak gitu. Semoga postingan ini bermanfaat buat kalian ataupun teman-teman kalian atau teman-temanku yang mungkin nonton video ini. Semoga kalian terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang.
dan sampai jumpa pada video-videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.